Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang Asrarus Shalah menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kali ini masih bagian amalul zahir atau a'malul zahir, amal-amal zahir di dalam sholat. Jadi belum ke a'malul batin. Seperti kita ketahui bahwa Imam Ghazali membagi gerak dan bacaan sholat itu kepada dua bagian. Ada gerak atau bacaan yang dohir, yang bermakna dohir, yang dohir, ada bacaan dan gerakan yang bermakna batin. Gitu. Kemarin sudah selesai kita bicarakan tentang cara-cara membaca surat Al-Fatihah dan surat di dalam sholat setelah setelah doa iftitah. Kali ini kita akan membicarakan tentang ruku dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dengan ruku itu. Qala Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi biddaraini amin. Ar-ruku'u wala wahikuhu. Ar-ruku'u wala wahikuhu. Thumma yarka'u wa yura'i fihi umuran wa yukabbira lirruku'i wa yarfa' yadayhi ma takbiratir ruku'i wa ayyamuddat takbira maddan ilal intihai ila ruku' wa yadara hatta ila rukbatayhi fir ruku' wa asabi'uhu mansuratun wajhatun nahwal qiblati ala tulis saqi wa yansiba rukbatayhi wa la yusniyahuma wa ayyamudda dhahra mustawiyan wa yakuna unuquhu wa rasuhu mustawiyaini ma dhahrihi kasafihatil wahidah la yakunu rasuhu akhfadha wa la arfa'u wa yujafiya mirfaqaihi an jambaihi wa tadumul mar'atu mirfaqaiha ila jambaiha wa yaqula subhana rabbiyal azim salasan wa ziyadatu ila sab'ati wal ashra hasanun illam yakun imaman summa yartafi'u minar ruku' ila al-qiyam wa yarfa'u yadayhi wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yatma'innu fil i'tidal wa yaqulu rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wala yutawwilu hadzal qiyama illa fi sholati tasbih wal kusuf was subhi wa ila fi sholati tasbih wal kusuf was subhi wa yaqnatu fi subhi fi rakaati tsaniyati bil kalimatil ma'thurati qabla sujudi ila akhir ma qala radhiyallahu taala anhu wa arda. Kali ini kita akan membicarakan, ini halaman 190 ya, juz 1. Halaman 190, juz 1, Ihya Ulumuddin, cetakan Pustaka Salam. Surabaya, Pustaka Salam. Silakan Anda yang mempunyai akses ke sana, silakan halaman 190. Kemudian juga harus diketahui ya, ada yang nanya, ini terjemahannya bebas ya, artinya tidak terjemahan harfiah. Sebab kalau terjemahan harfiah, kata yang menghubungi saya itu susah dipahami. Memang benar ya, karena bahasa Arab itu bahasa asing bagi kita ya, bukan bahasa kita. Nah, tapi bahasa asing bagi kita yang tentu struktur, gaya, tata bahasa ya itu berbeda dengan bahasa kita. Makanya saya berusaha menerjemahkan secara bebas, artinya tata bahasanya saya sesuaikan, penerjemahan saya sesuaikan dengan tata bahasa Indonesia gitu.
Ruku wala wahiku, ruku dan hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengannya. Kemudian kata Imam Ghazali, laksanakan ruku ya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku. Perhatikan hal sebagai berikut, kata Imam Ghazali. Pertama, mengucapkan takbir ke tanda ruku. Jangan lupa takbir ketika hendak ruku. Bacaan Allahu Akbar ketika akan ruku. Biasa mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar, mengucapkan takbir. Memanjangkan takbir, panjangkan bacaan takbirnya sampai tubuh mencapai batas ruku. Panjangkan Allahu Akbar, barnya itu setelah tubuh kita mencapai ketentuan atau batas-batas yang ditentukan dalam ruku. Nanti akan dijelaskan di bawah. Kemudian letakkan kedua tangan, maksudnya telapak tangannya di atas kedua lutut. Letakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika sedang ruku dengan seluruh jari tangan terjulur ke arah bawah. Kalau istilah Imam Ghazali ini wa asabi'uhu mansurat muwajjihatan nahwil kiblati ala tulis saki. Jadi jari-jari tangannya, doa rohaitai, pergelangan tangannya diletakkan di atas kedua lutut, kemudian jari jemari atau jari-jari tangannya disebarkan dengan menghadap ke seumpama kiblat, nahwil kiblah ya. Kita terjemahkan begini, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika sedang ruku dengan seluruh jari tangan terjulur ke arah bawah. So, kalau dikatakan ke arah kiblat, jadi pengertiannya nanti lain. Kemudian menegakkan kedua lutut dan tidak membengkokkannya. Tegakkan lututnya semampu mungkin ya, sebisa mungkin. Jangan dibengkokkan. Kemudian luruskan punggung ke depan. Punggung kita luruskan, leher dan kepala, kemudian leher dan kepala lurus sejajar dengan punggung. Tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi leher dan kepala lurus sejajar dengan punggung. Tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Sehingga kata Imam Ghazali, kas-safihatil wahidah. Ya, kas-safihatil wahidah, istilah yang gue kas-safihatil wahidah, seperti papan ya, seperti satu papan gitu, satu papan. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya usahakan misalnya kalau kita meletakkan air dalam gelas, air itu tidak tumpah. Jadi itu idealnya seperti itu, yang ujungnya akhirnya nanti setelah kita berlatih, memang harus dilatih ya. Memang harus dilatih. Dan setelah kita berlatih, nanti semampu kita. Dan menurut para mu'alaf ini ya, ini gerakan yang paling susah katanya ya. Gerakan yang paling susah yaitu ruku yang pertama. Gerakan besar itu ruku. Seperti dalam buku biografinya Malcolm X ya, mengatakan yang paling susah katanya dalam sholat itu bagi saya katanya sebagai seorang mu'alaf itu ruku, yang disebut dengan ruku dengan membungkukkan punggung itu katanya yang paling susah. Kemudian yang keduanya sujud. Kemudian buka siku, jadi jangan dirapatkan ke pinggang atau ke rusuk ya, bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki jangan membuka kedua siku sehingga menjauh dari pinggang. Jauhkan dari pinggang atau dari rusuk. Akan tapi ini khusus itu tadi untuk laki-laki. Sedangkan wanita merapatkan kedua sikunya dengan pinggangnya. Rapatkan siku dengan pinggangnya atau dengan rusuknya. Agak lebih tertutup, maksudnya ya agak lebih tertutup dari pandangan orang. Agak lebih tertutup dari pandangan orang lain.
Pada waktu ruku, menurut Imam Ghazali mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ada ulama yang menambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gitu. Yang artinya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhan yang maha agung dan segala puji untuknya. Maksudnya untuk Allah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku al-azim yang maha agung, wa bihamdihi dan segala puji untuknya. Dibaca berapa itu? 3 kali. Boleh juga menambahnya sehingga menjadi 7, atau ilal asra menurut Imam Ghazali, atau 10 kali. Atau ada ulama yang mengatakan yang sampai 11 ganjil. Jadi 3, 5, 7, 9, 11. Kalau dia itu bukan imam, bukan bertindak sebagai imam. Kalau ia tidak bertindak sebagai imam, misalnya dia sholat munfarid, sholat sendirian. Kalau imam, usahakan jangan yang banyak-banyak itu, ya cukup dengan 3 saja, yang 3 kali saja, kecuali makmum yang terbatas, misalnya sudah biasa di situ membaca tasbihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sudah biasa sampai 11, misal sampai 9 atau sampai 11 ya. Atau di lingkungan pesantren dalam rangka melatih para santri, kiainya sudah biasa itu membaca tasbihnya lebih dari 3, atau yang disebut dengan makmumil maksurin, disebutnya makmum yang terbatas. Boleh lebih dari 3. Kalau dalam umum saja itu usahakan paling banyak 3 kali saja. Setelah itu kembali lagi berdiri tegak, itu namanya i'tidal ya. Kemudian berdiri tegak, i'tidal. Wayatma'innu fil i'tidal ya. Itu kembali lagi berdiri tegak, i'tidal, sambil dari ruku itu berdiri lagi, i'tidal, tegak, berdiri tegak, sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan setelah tumakninah, setelah tenang berdirinya, kemudian baca sami Allah, kedua tangan ya, sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Mengangkat tangannya bukan Allahu Akbar, tapi sami Allah liman hamidah gitu. Setelah berdiri atau i'tidal dengan tumaninah ya, dengan tenang, setelah berdiri atau i'tidal dengan tumaninah dengan tenang, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu. Tadi saya keliru ya, yang tadi setelah ruku, setelah selesai bacaan ruku ya, Subhana Rabbiyal Azim misalnya 3 kali, kembali lagi kita berdiri ya, sambil mengangkat kedua tangan. Ya, kedua tangan mengucapkannya bukan takbir tapi sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, i'tidal dengan tenang, dengan tumakninah, kemudian kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau boleh juga dibaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, serta apa saja yang kau kehendaki. Kemudian berdiri dalam i'tidalnya ini sebentar saja. Berdirinya dalam i'tidal itu cukup doanya itu saja. Artinya jangan panjang-panjang. Ya, itu saja. Sebab itu termasuk rukun yang pendek ya, rukun yang pendek. Ruknul qasir ya, itu namanya. Ya itu disebutnya ya, rukun yang pendek. Itu tidak usah panjang-panjang. Kecuali ya tidak dalam salat tasbih, itu kan ada bacaannya berapa, 15 atau 10 kali ya. Atau salat gerhana atau salat subuh. Sebab pada salat subuh itu pada rakaat kedua kita disunahkan membaca doa kunut ya, itu panjang. Setelah itu kita baca doa kunut misalnya.
Allahumma hamidah rabbana lakal hamdu kan. Dari ruku bangkit, Rabbana sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lanjutkan kan dengan membaca doa kunut seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau Al-Hakim menerima dari Abi Hurairah. Bunyinya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'alait wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, dari Abu Hurairah. Dalam Allahumma hdini itu kalau kita baca sendiri sebelum diterangkan di Fathul Mu'in ya, dijelaskan di Fathul Mu'in. Dalam sendiri membacanya memang dalam sholat mumpahrid membacanya kita Allahumma hdini. Tapi kalau kita jadi imam, kata Fathul Mu'in, ni-nya domir mutakallim wahdahnya diganti dengan domir mutakallim al ghair. Jadi ihdini diganti dengan ihdina. Jadi kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Makmum tinggal mengucapkan amin. Gitu saja. Ini artinya Allahumma hdini fi man hadait atau Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Itu artinya ya Allah limpahkanlah atas diriku hidayah. Ya Allah limpahkanlah atas diriku hidayah. Kalau Allahumma hdini, kalau Allahumma hdina limpahkan atas kami hidayah. Bersama orang-orang yang kau limpahkan padanya hidayah. Berilah aku afiat bersama orang-orang yang kau beri afiat. Lindungilah aku bersama orang-orang yang kau lindungi. Berkahilah aku bersama orang-orang yang kau berkahi. Dan peliharalah aku dari segala gangguan yang telah kau takdirkan. Sesungguhnya engkau menetapkan atas hamba-hambamu, dan tidak seorang pun dapat menetapkan sesuatu atasmu. Takkan hina siapa yang engkau lindungi, dan takkan jaya siapa yang engkau musuhi. Sungguh engkaulah pelimpah keberkahan, dan engkaulah yang maha tinggi. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada Kangjeng Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.